Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Al-Buraq TV dimanapun berada, senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Buraq memberikan solusi insyaallah mabruk. Subhanallah, kali ini kita ditemani oleh guru kita yang mulia, ada Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali ya. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik para sahabat Al-Buraq dimanapun berada, insya Allah nanti ada satu pembahasan yang akan disampaikan kepada beliau yang tentunya judulnya cukup unik, lebih mendahulukan nakli dari akal, dari akli. Jadi nanti insya Allah akan dikupas singkat sama beliau, mudah-mudahan menjadikan ilmu buat kita, tentunya maslahat, manfaat dunia akhirat. Baik Ustadz, sebelum memberikan penjelasan tentang sahabat, tentang apa nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz, sapa dulu para pemirsa Al-Buraq TV yang sedang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di Al-Buraq TV. Mudah-mudahan channel ini dapat memberikan manfaat untuk umat. Amin. Sebagaimana harapan dasar daripada pembuatan channel ini adalah agar manfaat untuk umat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah seorang yang paling bermanfaat untuk manusia. Mudah-mudahan amal ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi harapan kita segala sesuatu yang kita lakukan, syiar di dunia media terutama untuk para sahabat kita Al-Buraq TV, bisa mengambil manfaat hikmah dari setiap apa yang kita lakukan. Ilmu kita manfaat, juga maslahat buat sahabat-sahabat kita Ustaz ya. Baik, untuk tema kali ini insya Allah kita akan membahas mendahulukan nakli dari akli. Iya. Oke, baik Ustaz, boleh disampaikan kepada para sahabat kita. Insya Allah kajian saat ini kita akan membahas tentang tema mendahulukan nakal dari akal. Sebelum kita bahas pembahasan tersebut, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu nakal, apa itu akal. Ya. Yang pertama nakal. Nakal adalah yang dimaknai syara'. Ya. Nakal adalah syariat. Akal adalah akal atau logika. Nah, kenapa penyebab daripada saya memilih tema tersebut? Karena pada saat ini banyak seorang yang mengedepankan akal daripada nakal. Ya, sebagaimana kita umat Islam, umat yang beragama, kita harus mendahulukan nakal syariat daripada akal. Walaupun sepintas akal kita tidak menerima dan syariat menyatakan itu yang harus kita terima, maka kita harus mendahulukan nakal atau syariat. Sebagaimana di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang bertakwa Allah mensifati dengan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Ya, sudah barang pasti perkara gaib kita mensifati terlebih atau pertama kali kita sifati perkara gaib adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluk itu 5 petunjuk, Ustaz Ali. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada makhluk ini 5 petunjuk. 5 petunjuk. Yang pertama hidayatul gharizah.
Petunjuk berupa apa ya? Garizah. Garizah ini insting. Ya. Yang mana insting ini bukan hanya manusia yang punya. Ya, binatang pun Allah berikan insting. Ya. Seperti binatang lapar mencari makan. Betul. Haus mencari minum. Ya. Jadi yang pertama hidayatul gharizah, petunjuk melalui insting. Dan yang kedua hidayatul hawas. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada makhluknya, yaitu hidayatul hawas, petunjuk melalui panca indera. Ya, yang mana panca indera ini juga Allah memberikan kepada makhluk selain manusia juga. Ya. Jadi binatang pun Allah berikan panca indera. Bahkan ada sebagian binatang yang memiliki panca indera lebih tajam daripada umat manusia. Masya Allah. Ya. Contohnya ya seperti anjing ya. Allah berikan kelebihan kepada anjing dalam hal panca indera penciumnya. Nah, yang ketiga hidayatul akal. Nah, disinilah nih poin pembahasan kita nih. Ya, hidayatul akal, pembeda ya yang sangat besar antara binatang dengan manusia. Ya, jadi hidayatul akal, Allah beri petunjuk melalui akal. Di sinilah kita terpisah dari binatang. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan hidayatul akal. Ya, Allah selanjutnya memberikan hidayatul din. Hidayah dari apa? Berupa agama. Ya. Kenapa? Akal manusia itu liar. Ya, akal manusia liar. Oleh karenanya Allah memberikan agama untuk membentengi keliaran akal tersebut. Ya, inilah pembeda antara umat Islam dan umat selain Islam. Ya, orang yang beriman dengan orang yang kafir. Inilah pembeda utamanya, yaitu hidayatul din, hidayah berupa agama. Nah, yang kelima, ya, setelah hidayatul gharizah, insting, hidayatul hawas, panca indera, hidayatul akal, hidayah berupa akal, hidayatul din, hidayah agama. Yang kelima yaitu hidayatul taufik, ya, petunjuk berupa taufik. Apa itu taufik? Khalqu qudratit ta'ah fil 'abd. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hamba tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah memberikan taufik kepada hambanya. Jadi kesimpulannya, kita harus mendahulukan akal daripada mendahulukan nakal syariat daripada akal kita. Baik, ya. Masya Allah. Dan ini bukan berarti syariat itu tidak masuk di akal. Ya, bahkan akal manusialah yang kurang. Ya, kadang namanya akal manusia kan beda-beda. Ada yang bisa, ada seorang yang menerima, ada seorang yang belum menerima. Ya, kasih contoh. Ya, kalau kita bahas bab fikih ini, ada istilahnya syarat sah sholat itu kan suci dari hadas, ya. Betul. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, kita lebih rinci lagi. Hadas kecil yaitu yang mewajibkan wudu. Hadas besar yang mewajibkan mandi. Nah, kita ambil contoh. Ya, seorang setelah buang air seni atau buang air kecil, ya, sebelum dia melaksanakan sholat, wajib bagi dia pertama bersihin najis. Setelah itu cukup bagi dia hanya berwudu. Ya, padahal najis nih, ya nggak? Nah, sedangkan seorang yang keluar sperma, sperma hukumnya suci, ya. Tapi sebelum sholat wajib mandi terlebih dahulu. Kan secara akal kita nih, kalau kita berpikir langsung itu, ya, najis cukup wudu, suci harus mandi, harus dibalik. Yang suci ya harus wudu yang ringan, yang najis berat, tapi di situ dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hikmah dibalik itu sangatlah besar. Apa hikmahnya? Andaikan kita, ya, harus mandi setelah buang air kecil sebelum kita sholat, maka di situ akan memberatkan kita. Apalagi ada orang yang beser, ya, orang sedikit-sedikit ke kamar mandi. Nah, ini memberatkan. Dan juga apa hikmahnya? Ketika seorang keluar sperma, dia wajib mandi. Ternyata hikmahnya ini selain dari agamanya, dari segi medisnya juga, ya. Jadi seorang yang setelah keluar sperma itu kan lemas, ya, capek. Nah, ketika mandi,
ya itu tenaga, kekuatan subhanallah akan kembali lagi. lagi. Masya Allah. Itulah. Masya Allah, Ustaz. sekali. Ini penjabaran luar biasa, pemaparan emang luar biasa yang dapat diterima oleh para sahabat kita di sana. Sungguh bagus. Jadi para sahabat Al-Buraq TV yang dimuliakan Allah, ternyata sesuai dengan penjabaran yang beliau sampaikan kepada kita ini harus mendahulukan nakli dari akal. Karena nakli ini suatu hal yang mutlak, yang tidak bisa dirubah lagi, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi tetap akal harus mengikuti nakli, harus mengikuti firman Allah ya, bukan firman harus mengikuti akal, gitu. ya kan? Karena akal ini adalah satu pemaparan yang ada dalam otak manusia, kan begitu. Kalau Al-Quran sudah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dipastikan kebenarannya. Subhanallah, tadi sudah dipaparkan panjang lebar sampai ada 5. Yang pertama apa tadi? Beriza, insting. Yang kedua hawas penciuman, panca indera ya, seperti penciuman, melihat ya, seperti yang dilakukan oleh anjing, kucing, kan ya. Itu kan memang diberikan oleh penciuman yang sangat luar biasa. Terus ada lagi din, ya. Ini akal. Akal ini memang dikhususkan untuk manusia. Karena kucing itu hanya diberikan binatang itu hanya diberikan nafsu saja oleh Allah, tapi tidak diberikan akal. Nah, ini ada akal, berarti manusia. Dan nafsu. Terus setelah din, di situ akal din, habis din baru taufik. Subhanallah. Dengan taufik inilah makanya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa petunjuk manusia tidak akan tahu bagaimana dia akan mengarahkan hidup yang sesungguhnya. Makanya yang paling penting buat kita dulukan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman bagi kita. Masya Allah para sahabat TV, Al-Buraq TV dimanapun Anda berada, terus ikuti kami. Al-Buraq memberikan solusi, insya Allah mabruk. Ya Allah Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin banyak yang harus dipaparkan karena memang waktu kita terbatas. Tapi yang pasti tadi sungguh jelas, tepat, padat. Insya Allah manfaat buat TV. Amin ya Allah. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, insya Allah kita akan lanjut di kesempatan yang akan datang, tema yang lain ya. Insyaallah. Baik para sahabat Al-Buraq TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini mungkin perjumpaan kita. Insyaallah kita lanjut di kesempatan lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Usikum manafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.